Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan memaparkan 3 materi. Video ini merupakan pemenuhan tugas akhir atau final dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang diampu oleh Ibu Musdalifah. Adapun 3 materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu inovasi pelayanan publik, yang kedua integritas pelayanan publik dan budaya pelayanan publik, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu standar kepuasan pelanggan dan pengelolaan biaya pelanggan. Kita mulai dengan materi yang pertama yaitu inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan menerapkan perubahan yang menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam cara layanan publik ini dikelola dan disampaikan kepada masyarakat. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas layanan publik. Adapun jenis-jenis inovasi pelayanan publik, yang pertama yaitu inovasi proses. Inovasi proses melibatkan perbaikan dengan cara pelayanan disampaikan, contoh termasuk otomatisasi proses administratif. Dan yang kedua yaitu inovasi produk atau layanan, contohnya layanan kesehatan digital seperti yang diterapkan pada beberapa rumah sakit atau puskesmas. Adapun faktor-faktor pendukung inovasi pelayanan publik, yang pertama yaitu kepemimpinan yang mendukung, yang kedua budaya inovasi, yang ketiga kolaborasi dengan kemitraan, yang keempat penggunaan teknologi dan pengembangan kapasitas. Contoh inovasi pelayanan publik, contoh yang pertama yaitu e-government, merupakan penerapan platform digital untuk pelayanan pemerintahan seperti pembuatan KTP, pembayaran pajak, dan layanan administrasi lainnya. Contoh yang kedua yaitu Smart Cities, penggunaan teknologi untuk mengelola kota secara efisien seperti sistem manajemen lalu lintas, monitoring kualitas udara, dan lain-lain. Adapun contoh yang ketiga, pelayanan kesehatan digital, misalnya rekam medis, elektronik, dan aplikasi kesehatan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu integritas pelayanan publik dan budaya pelayanan publik. Integritas pelayanan publik dan budaya pelayanan publik adalah dua konsep yang sangat penting dalam menciptakan layanan publik yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Integritas pelayanan publik dalam pelayanan publik merujuk pada nilai-nilai moral dan etika yang harus dimiliki oleh para penyelenggara pelayanan publik. Budaya pelayanan publik adalah kumpulan nilai, sikap, dan perilaku yang ada dalam organisasi publik, dan ini mempengaruhi cara pelayanan diberikan kepada masyarakat. Budaya ini terbentuk dari norma, tradisi, serta standar perilaku yang dianut dalam penyelenggaraan layanan publik. Adapun beberapa elemen penting dalam budaya pelayanan publik yang baik, yang pertama yaitu orientasi pada masyarakat. Pelayanan publik harus berfokus pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua yaitu empati dan penghematan, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, keterbukaan dan responsivitas. Organisasi pelayanan publik harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Yang keempat, inovasi, yaitu dengan meningkatkan kualitas layanan dengan mengikuti perkembangan teknologi atau tren pelayanan terbaru. Yang kelima yaitu profesionalisme dan etika. Pegawai publik harus memiliki standar profesionalisme yang tinggi dan dalam menjalankan tugasnya. Adapun manfaat integritas dan pelayanan publik, yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan, yang ketiga mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang keempat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan yang kelima yaitu membangun citra positif organisasi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu standar kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah ukuran penting yang digunakan oleh organisasi untuk memahami seberapa baik mereka memenuhi atau melampaui harapan pelanggan mereka. Standar kepuasan pelanggan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan ini memenuhi kualitas yang diharapkan dan memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan. Adapun komponen standar kepuasan pelanggan atau kualitas produk atau layanan, yang pertama yaitu kecepatan dan efisiensi, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga keterlibatan pelanggan, yang keempat personalisasi layanan, yang kelima kemudahan akses, yang keenam keandalan, dan yang ketujuh yaitu tindak lanjut. Pengertian dari pengelolaan biaya pelayanan adalah proses pengendalian dan pengelolaan biaya. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi operasional sambil komponen pengelolaan biaya pelayanan. Adapun proses-prosesnya, yang pertama yaitu analisis biaya dengan mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Yang kedua, penganggaran, menyusun anggaran yang rinci untuk mengendalikan pengeluaran. Yang ketiga, pemantauan kinerja keuangan, melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, pengendalian biaya,
Ini menerapkan langkah-langkah pengendalian biaya untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima yaitu optimasi proses, mengidentifikasi dan mengimplementasikan cara untuk memperbaiki proses pelayanan sehingga lebih efisien dan hemat biaya. Yang keenam yaitu investasi dalam teknologi, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses-proses rutin dan mengurangi biaya operasional. Dan yang ketujuh yaitu pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian, melakukan evaluasi berkala. Itulah 3 materi yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.